bakal menjelaskan titik balik di mana saya mengkoreksi gitu apa yang saya anut Ah, sebelum-sebelumnya. Titik boleh, baliknya boleh, itu, boleh, Gus. boleh. Boleh, Eh, silakan, silakan. sebelum kan biasanya kami di Mesir itu, Gus, ya, kami ada perkumpulan kayak alumni ini punya punya perkumpulannya masing-masing. Tapi kalau misalkan di provinsi ini perkumpulannya ya di kekeluargaan kayak gitu. Kayak misalkan kalau NTB, kan saya dari NTB, Gus, ya. NTB, Bali, NTT itu satu perkumpulan. Nah, tapi kalau misalkan alma mater itu beda-beda lagi. Jadi di alma mater, jadi ada teman saya namanya eh, Amru Himdan. Dan baranglah saya masuk gitu kan ke ini. Satu pondok juga sama beliau ini. Gus Gus Amru namanya. Jadi saya sempat diskusi sama sebelumnya. Putus-putus Abdul suaranya. Kaifiyah. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah, wajah Allah Subhanahu wa taala diisbatkan makna hakikinya, ya tauhid kaifiyah. Terus Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya tentang tauhid asma wa sifat lah, karena kan di Wahabi itu kan ada 3 tauhid ya. Dan ada pembagian juga selain yang 3 itu, Gus. Ada 2. Ada yang 2, ada yang 3. Pokoknya enggak 3 doang, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Tapi yang lebih terkenal ini yang 3. Yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi kalau uluhiyah, rububiyah memang apa namanya? Saya juga dari sebelum-sebelumnya pas saya masih jadi salafi atau masih apa namanya? Meyakini hal-hal yang diyakini sama saudara-saudara kita salafi dalam perihal uluhiyah sama rububiyah, karena memang Suaranya, suaranya hilang, Ustaz. sifat. Dan halo halo Ya, sekarang ada. Ya, siap, siap. halo. Ya, ada, sekarang ada. Iya, saya jadi gini, Gus. Kan di apa namanya, di ajaran Taimi, mazhab Taimi, kita bilang Taimi lah ya, biar lebih adil gitu kan. Saya kalau kita bilang Wahabi, Tri Tauhid ini pencetusnya bukan, yang pertama bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Ibnu Taimiyah gitu kan. Kalau kita bilang di Tri Tauhid, sebenarnya bukan hanya 3 doang pembagiannya, Ustaz. Ada yang pembagian 2, ada yang 3, tapi kan yang masyhur 3 gitu kan. Nah, saya pernah diskusi face to face sama teman saya yang memang aswaja NU. Beliau punya pondok gitu, sama halnya seperti saya, bapak saya punya pondok gitu kan. Nah, saya diskusi face to face sama beliau, namanya Amru Himdan, di Mesir dulu. Awalnya kita diskusi masalah uluhiyah, rububiyah. Nah, tempat kerancuan di sana kan tentang ada di beberapa ayat Al-Quran, salah satunya di surat Yunus ayat 31, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik tentang tauhid rububiyah ini. Orang-orang musyrik jahili tentang tauhid rububiyah ini, dan ternyata jawaban orang-orang musyrik ini, ternyata mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, yang mematikan mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau Wahabi yang kita temui di sekarang-sekarang ini, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu mereka beriman gitu. Tapi yang saya anut pada saat itu enggak seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya yang saya anut dalam hal tauhid rububiyah dan uluhiyah ini mutalaziman. Dua-duanya ini apa namanya?
terkaitan. Jadi kalau sekiranya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita kehidupan, yang mematikan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dan lain-lain, apakah orang berakal mana yang tidak menyembahnya gitu kan? Dan bahkan Abu Jahal pun, kan Abu Jahal sudah terkenal, sebenarnya bukan Abu Jahal namanya tanya. Abu Jahal itu, beliau itu jadi seperti petinggi MPR. Jadi masa orang bodoh gitu kan yang jadi petinggi MPR, masa orang yang memang benar-benar punya kapabilitas, kepintaran atau pokoknya yang pintar lah, yang cerdas lah, yang jadi yang apa namanya, yang naik menjadi petinggi suku Arab pada zaman dulu gitu kan. Ya pasti mereka paham bahwasanya kalau benar mereka benar-benar mentauhidkan Allah secara rububiyah, ya pasti mereka beribadah dong. Dan faktualnya mereka nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak beribadah, berarti mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Mereka hanya mengatakan mereka mengatakan ya taklid doang. Mereka nggak benar-benar beriman, dan hal ini sudah dikonfirmasi. Saya sudah konfirmasi sama teman-teman yang memang Wahabi juga di Mesir, orang Mesir asli, dia Wahabi, dan beliau mengatakan mereka orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka memang tidak beriman dalam hal rububiyah. Jangankan rububiyah, uluhiyah secara faktual tidak. Nah, dan dalam hal ini saya mengatakan seperti ini karena di pemahaman saya sebelum terjadinya titik balik itu di dalam bab asma wa sifat, saya tidak ada perbedaan antara ulu di asma wa sifat itu ketika diskusi tentang itsbatul makna wa tafwidul kaifiyah itu, Ustaz. Jadi kalau kan saya di sana kan nggak apa ya, saya memang ngaji di apa namanya, di Al Azhar itu bukan hanya fikih muqaron, fikih rojih, bukan. Jadi kita belajar usul fikih juga, yang mana kita tahu bahwasanya di usul fikih itu pembesar usul fikih ya memang kita tahu yang menciptakan usul fikih, yang mencetuskan ilmu usul fikih Imam Syafi'i, tapi yang apa namanya, ulama yang yang tertata atau yang terkenal di dalam bidang usul fikih ya kayak pembesar Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dan lain-lain. Jadi jarang sekali saya dapatkan ada ulama Wahabi yang diagung-agungkan sama Wahabi sekarang yang memang menggeluti bidang usul fikih. Jadi dari sanalah saya membuka pikiran saya untuk menerima. Jadi ketika kita berdua diskusi tentang tentang bab sifat, terkhususnya di bab ini ya Gus ya, terkhususnya di yadullah fauqa aydihim, kalimat yad ini. Nah, apakah ada nukilan secara sharih dari zahiru aqwalihim ulama salaf ya, kita mengatakan ulama salaf dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mengatakan min zahiri kalamihim, secara tekstual mereka bilang kalau bahwasanya kita isbat makna hakikinya dan mentafwid kaifiyahnya min ghairi tamtsilin wa ta'til, sama kayak kayak ta'rifnya Wahabi lah terhadap isbat sifat ini kan. Dan ternyata nggak ada, Gus. Dan ajibnya itu nggak ada sama sekali. Saya benar-benar nggak menemukan secara sharih mereka ulama salaf yang
bahkan dari Imam Zahabi yang memiliki kitab Al-Ulu, uh, nggak ada secara sharih beliau mengatakan kita isbat istiwa ini secara makna hakiki. Hanya mereka itu hanya bilang, oh ini pemahaman para salaf tentang perkataan-perkataan salaf kayak gitu. Jadi tidak ada tidak didasari dengan adanya bukti tekstual, karena mereka tekstualis lah dalam dalam menggunakan dalil gitu kan. Dan saya waktu itu juga tekstualis, dan saya tidak menemukan, Gus. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, 2 bulan, saya nggak menemukan dalil secara eksplisit tekstualis yang mengatakan bahwasanya kalimat yad, sifat yad, kita harus isbat makna hakikinya. Jadi yad hakiki, tangan secara hakiki, entah kaifiatnya atau apanya, kita tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada seperti itu. Kalaupun mereka membawakan dalil dari dari taruhlah kitab Al-Arsh ya lil Imam Az-Zahabi atau kitab Al-Ulu, ya itu teks-teks atau qaul dari Imam Zahabi itu masih secara umum masih pakai kata istiwa. Yastawi ala arsyihi fawqa samawatihi. Jadi masih ada terkandung makna tafwid di sana, Gus. Jadi tidak secara eksplisit dan tidak tidak mengarah langsung secara tekstual mengarah ke isbat makna. Jadi masih ada terkandung tafwid makna dan kaifiyah. Jadi kan ada perbedaan antara tafwid makna dengan isbat makna. Kalau kata kita secara gamblangnya lah gitu kan. Ya kan Gus, gini saya bilang sama teman saya gitu kan, ya kan kita isbat yad kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki kan tidak apa-apa, yang penting kita tauhid kaifiatnya. Dan kemudian beliau mengatakan hakikat itu aslul hakikoh itu jisim. Asal dari hakikat pengisbatan yad kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah jisim. Kalau misalkan asal hakikat pengisbatan istiwa secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala itu arad atau jihah, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kayak gini, Wahabi itu sering bilang kayak gini, tangan manusia aja beda. Misalkan tangan si fulan dengan tangan fulan kan beda. Kadang-kadang ada yang putih, kadang-kadang garisnya bengkok-bengkok. Apalagi tangan kita sama Allah. Nah sebenarnya memang betul kita secara fiat memang kita mengingkari juga. Tetapi ini secara makna ya tetap tangan dong. Kalau kita mengisbatkan makna hakiki dari tangan itu ya tetap tangan dong. Berarti tidak salah dong kita mengatakan bahwasanya ketika kita mengisbatkan makna hakiki terhadap makna tangan hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar ini kan bukan diskusi ilmiah ya kan. Kalau misalkan diskusi ilmiah ya saya akan membawakan referensi, tapi mohon maaf ini bukan diskusi ilmiah. Ini hanya pengalaman pribadi yang saya ceritakan gitu, titik balik saya di mana saya berubah pemikiran saya terhadap bab asma wa sifat ini. Jadi seperti itu Gus, mungkin hanya sedikit. Yang penting ceritanya panjang lah.